Yesus itu Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya, Benar, karena di dalam ayat-ayatnya jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. which is dia Jewish. Dia Jewish. Dan itu yang dilakukan oleh Yahudi gitu Iya. kan. Ya. Tapi ternyata sekarang dilakukan oleh Islam. Dan tapi bedanya Yesus mungkin tidak percaya sama Nabi Muhammad gitu. Oh, enggak. Right? Itu yang mungkin membuat dia bukan Muslim karena dia tidak percaya sama Nabi Muhammad. Ana huwa nurul alam man yatba'ni fala yamsi fi dhulmati bal yakunu lahu nurul hayah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bagi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi bagi mereka yang menghina, bagi mereka yang mengolok-olok, jelas tidak akan masuk surga. Dan jangan pernah Anda bermimpi mencium bau surga kalau Anda menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia, di mana Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Ana-tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus kepada para murid dan ini kata Yesus kepada umat manusia pada saat ini. Dia adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Yesus Kristus nurun linnas, cahaya bagi manusia. Di mana Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Ana huwa nurul alam, man yatba'ni fala yamsi fi dhulmati bal yakunu lahu nurul hayah." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dua hal ini sangat penting bagi kita manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang menolak dua hal ini. Bila ada manusia yang menolak dua hal ini, yaitu Yesus Kristus adalah petunjuk bagi manusia, cahaya bagi manusia, saya tidak tahu mau bilang apa. Yang jelas, saudara yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Apalagi saudara yang selalu mengolok dia, menghina, mencemooh, mencaci maki. Bayangkan Anda menghina sang pemilik surga. Bagaimana cara Anda masuk surga? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video tadi? Bagaimana tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita berikan komentar yang baik. Mari kita berikan komentar yang positif. Kita melihat Don Ditan, bagaimana dia ingin meyakinkan Bang Daniel Mananta bahwa Yesus Kristus seorang beragama Islam, Bapak Ibu. Karena Yesus sujud, Yesus dikafani, Yesus disunat, dan bla bla dan sebagainya dan sebagainya disampaikan oleh si Don Ditan, Bapak Ibu. Ya, akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus Islam, beragama Muslim, Bapak Ibu. Itu kata si Don Ditan dan kawan-kawannya selama ini. Mengatakan Yesus Muslim, Yesus Islam, Yesus Muslim, Yesus Muslim. Ini terus Bapak Ibu. Ya, mereka banggakan. Nah, di sisi yang lain mereka hina-hina. Mereka olok-olok. Bagi saya Bapak Ibu, apapun kata mereka, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Apapun kata orang. Apalagi orang-orang yang sakit hati dengan kekristenan, orang-orang yang mengalami kepahitan dengan kekristenan, Bapak Ibu. Mereka akan bebas mengatakan apapun, dan mereka dengan bebas menghina, mengolok-olok. Ditambah lagi, hukum penistaan agama tidak akan bisa menyentuh mereka. Tetapi jangan coba-coba kita melakukan hal yang sama sebagaimana mereka lakukan. Dalam waktu 24 jam kita akan diciduk, kita akan ditangkoi, kita akan dibawa ke kerengkeng, dituduh penistaan agama. Apabila tidak ditangkoi, maka mereka tidak segan-segan teriak nama Tuhan di jalan-jalan. Mereka tidak segan-segan teriak nama Tuhan dan teriak nama kita, supaya kita ditangkoi atas dasar hukum penistaan agama. Tapi kita lihat tadi Bapak Ibu, ketika si Don Ditan mengatakan bahwa Yesus Kristus Islam, maka Bang Daniel Mananta menjawab begini, ya, di mana jawaban Bang Daniel Mananta itu menjadi pukulan telak bagi si Don Ditan. Bang Daniel Mananta mengatakan, tetapi Yesus Kristus tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Lalu Don Ditan Bapak Ibu tidak bisa jawab. Dia berusaha bagaimana
untuk mencari jawaban, sehingga Yesus Kristus tetap Islam, beragama Islam, Bapak Ibu. Bayangkan saudaraku, Islam muncul itu di abad yang ke-7. Sangat jauh sekali jaraknya antara agama Islam dan Yesus Kristus, sangat jauh jaraknya. Apalagi kita lihat dalam Alkitab, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bagaimana mungkin si Donditan mengatakan Yesus Kristus itu beragama Islam atau Muslim, Bapak Ibu? Gara-gara dia melihat ketaatan Yesus. Gara-gara dia melihat Yesus disunat. Gara-gara dia melihat Yesus dikafani. Inilah ya yang membuat mereka menuduh bahwa Yesus Kristus Muslim alias beragama Islam. Bahkan semua nabi mereka katakan itu beragama Islam, sekalipun tidak ada datanya, ya tidak ada dalilnya. Tetap dengan bangganya mereka mengatakan beragama Islam. Padahal Islam muncul di abad yang ke-7, saudaraku. Itu pertama. Islam muncul abad yang ke-7. Jarak dengan Yesus itu sangat jauh sekali. Sangat jauh. Apalagi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Yesus Kristus awalu wal akhiru. Dia yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus alif wa taf. Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Itu Yesus Kristus, bukan yang lain. Bagaimana mungkin dia sandingkan Yesus Kristus beragama Islam, sementara agama Islam muncul di abad yang ke-7. Yang kedua, salah satu syarat orang sah menjadi pemeluk agama Islam itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, pertanyaan kita, apakah Yesus Kristus mengucap 2 kalimat syahadat? Nah, ini belum pernah dijawab oleh mereka. Karena dasarnya mereka mengatakan Yesus Kristus beragama Islam atau Muslim itu hanya dengan Yesus sujud, Yesus taat, Yesus berdoa, Yesus dikafani. Hanya itu asumsi mereka, Bapak Ibu. Hanya atas dasar itu, lalu mereka ambil kesimpulan bahwa Yesus Kristus Islam atau Muslim. Wow, sesuatu bukan, Bapak Ibu. Jadi Donditan kena tabok muka sendiri ya. Dia meludah ke atas, air liurnya itu kena ke wajahnya. Lalu dia mencoba untuk mengelap tanpa dilihat oleh Bang Daniel Mananta, saudaraku. Dia mencoba untuk mempengaruhi Bang Daniel Mananta supaya Bang Daniel Mananta terpengaruh dan masuk ke agama si Donditan. Donditan ini orang yang kepahitan. Makanya setiap hari dia bahas Kristen, dia bahas Alkitab. Yang dia bahas itu selalu Alkitab. Belum pernah kita melihat dia memegang Al-Quran lalu dia mengutip ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran. Belum pernah. Yang dia bahas itu Alkitab. Belum pernah. Yang dia bahas itu Alkitab. Kemana-mana pergi yang dibahas Alkitab. Siang, pagi, sore, malam Alkitab yang dibahas. Jadi dia belum bisa move on. Di satu sisi Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah, tetapi untuk mencari pembenaran dia pakai Alkitab. Dia berdakwah pakai Alkitab, Bapak Ibu. Jadi yang memberi makan dia itu Alkitab, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kalau orang itu menolak pemilik surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa bagi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi mereka yang menghina Yesus, yang mengolok, yang mencaci maki, tidak akan bisa masuk surga. Bahkan tidak akan bisa mencium bau surga dan tidak akan bisa bermimpi untuk masuk surga. Mencium bau surga saja tidak akan bisa. Dan mimpi untuk masuk surga saja orang-orang seperti itu tidak akan bisa. Apalagi mereka sudah ditetapkan masuk neraka. Ya, ditetapkan masuk neraka. Lalu mereka mencoba untuk membawa kita supaya kita juga masuk neraka. Itu tidak akan bisa. Nah, saudaraku, ada 2 hal yang sangat penting di dalam Alkitab ya, yang kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, yang kita dapatkan dalam pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus adalah petunjuk bagi kita umat manusia. Yesus Kristus huda linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah petunjuk bagi manusia. Jadi apabila manusia ingin masuk surga harus melalui Yesus. Kalau manusia ingin tahu jalan ke surga harus melalui Yesus. Kalau manusia ingin hidup benar harus melalui Yesus. Kalau manusia ingin hidup kekal di surga harus melalui Yesus. 3 hal ini itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan 3 hal ini, yaitu jalan menuju ke surga, hidup yang kekal di surga, dan hidup yang benar. Itu hanya bila percaya kepada Yesus. Bila manusia tidak percaya kepada Yesus, maka manusia itu akan binasa. Karena yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, itu akan dihukum oleh Tuhan. Itu kata Alkitab, Bapak Ibu, bukan kata saya. Nah, yang kedua, Yesus Kristus nur. Nuron linnas, cahaya bagi manusia. Yang pertama, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, nuron linnas, cahaya bagi manusia. Maka orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terselubung dalam hatinya, itu disingkapkan. Hatinya disingkapkan, pikirannya disingkapkan, telinganya disingkapkan, pendengarannya disingkapkan, matanya disingkapkan, sehingga bisa melihat nilai-nilai rohani, bisa melihat kerohanian. Orang itu bisa hidup dengan kasih Tuhan.
Orang itu mudah mengampuni apabila orang tersebut benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Karena cahaya ilahi, cahaya Tuhan itu, nurnya Tuhan masuk dalam hati orang. Dan orang itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan cahaya Tuhan. Sehingga yang terselubung semua Tuhan singkapkan. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Inilah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ana huwa nurul alam, man yatba'ni fala yamsi fi dhulmati bal yakunu lahu nurul hayah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dua hal ini sangat penting bagi kita manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang menolak dua hal ini. Bila ada manusia yang menolak dua hal ini, yaitu Yesus Kristuslah petunjuk bagi manusia, cahaya bagi manusia, saya tidak tahu mau bilang apa. Yang jelas, saudara yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Apalagi saudara yang selalu mengolok dia, menghina, mencemooh, mencaci maki. Bayangkan Anda menghina sang pemilik surga. Bagaimana cara Anda masuk surga? Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Hidupnya tidak lagi hidup menurut orang dunia. Pola pikirnya tidak lagi pola pikir orang dunia, tetapi pola pikir Alkitab. Pola pikir firman. Kita disuruh mengasihi, kita disuruh memberkati, dan kita disuruh mengampuni. Bapak Ibu, bagaimanapun Don Ditan mengolok-olok Alkitab, bagaimanapun Don Ditan mentafsirkan Alkitab, yang mu'alaf itu ya itu saja. Orang-orang yang kepahitan dengan gereja, orang-orang yang kepahitan dengan pendeta, orang-orang yang kepahitan dengan gembala, dan orang-orang yang kepahitan dengan pelayanan. Orang yang rajin baca Alkitab, mau bagaimanapun ditafsirkan Alkitab oleh Don Ditan, tidak akan membuat orang tersebut murtad. Tidak akan membuat orang tersebut meninggalkan Yesus. Itu tidak akan. Apalagi orang itu mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, mengalami Kristus dalam kehidupannya, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya, tidak mudah meninggalkan Yesus. Seperti yang sering kita dengar, bagaimana kesaksian Bang Daniel Manantah, bagaimana dia mengalami Tuhan, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, sering dia perdengarkan, sering dia berikan kesaksian, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami Kristus Bapak Ibu, tidak mudah imannya goyah. Mau bagaimanapun dibujuk, mau bagaimanapun dikata-katain, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Menjadi Pilih dan Pengasuhan Bapak Ibu. Biarlah lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, dan mereka yang sudah undur di depan Tuhan, alias mereka yang sudah dimukalafkan, bisa kembali kepada Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Wah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.